bahasa dan knowledge, akhirnya juga pikiran kan, itu nggak bisa lepas itu, 3 itu. Kita nggak punya pikiran, kita nggak punya bahasa. Kalau kita nggak punya bahasa, bisa juga kita nggak punya pikiran. Bahasa dikonstruksikan, ya. Bahasa tidak lagi bergantung pada benda, pada bunyi, tapi tergantung dari gua usahakan ciptakan bahasa dan gua publish bahasa itu, dan ternyata orang senang dengan bahasaku itu, ya akan jadi realita lah itu. Ada satu cerita lagi nih, Prof. Tommy. Prof. Tommy, ini cerita kalau gua ngomong sama Prof. Tommy pasti akan gua ulang-ulang terus. Soal pelarangan diskusi di Jogja gitu. Ketika itu kan referensi adalah negara kan. Negara adalah referensi gitu. Nah, Prof. Tommy dilarang jadi pembicara di Jogja karena di indeks bukunya ditemukan ada kata Hegel gitu kan. Nah, dan ya ada 2 hal yang gue pikirin ya. Pertama, memang segitu sensitifnya pemerintah dengan referensi lain gitu ya, yang Prof. Tommy bawa. Kedua, tentara kita waktu itu ngerti Hegel. Pinter-pinter berarti gitu loh. Hal itu luar biasa ya. Di satu hal luar biasa, loh kok bisa Hegel? Tapi ketika mereka bilang, ini kan bapak komunis, gitu. Ambal lagi gua terperanjat, gitu ya. Jadi ini, buku ini nggak boleh launching di Jogja, gitu. Wah, itu dahsyat itu. Gua seperti itu, rela nggak di launching. Enggak, maksudnya sekarang itu ya apakah memang kualitas bukunya juga udah menurun atau gimana ya menurut Prof. Tommy? Dalam artian ya aparat kita ya nggak sesensitif dulu lagi gitu. Lihat judul aja paling kan. Ini indeks, bukan judul, indeks loh. Kalau judul sih masih mending, ini indeks. Tapi hebat loh. Ya, indeks berarti ada usaha untuk membuka. Iya. Judul kan nggak membuka. Masih buka kan, lihat-lihat. Indeks kan ada petunjuk. Halaman 1, Hegel, halaman 1, halaman 10, bisa dibuka kan? Gila. Ya gitu, begitu. Kan artinya begitu, apa namanya, ya kita nggak bilang mengendalikan ya, karena sekarang tuh nggak bisa dikendalikan juga oleh negara gitu. Ya kecuali kita menutup diri sekalian, semuanya bisa dikendalikan gitu. Tapi bagaimana sih idealnya interplay antara negara dengan institusi bahasa ini gitu, agar tidak saling, karena negara butuh kestabilan politik, institusi bahasa butuh menyalurkan hasrat intelektual gitu. Nah, bagaimana idealnya harusnya gitu interplaynya ini menurut Prof. Tommy? Bahasa itu kan seperti tadi kita bicarakan udah melezat jauh, ya. Tetapi kekuasaan malah kok ya, involusi. Itu maksudnya jalan di tempat. Jalan di tempat, mereka masih pakai ya cara-cara bahasa yang dilakukan oleh Orde Baru dulu. Ya. Kayak gitu. Masih pakai bahasa yang eufemisme lah, masih pakai akronim lah, pakai ya begitulah dia. Pokoknya yang ada radikalisme lah dan segala macam tanpa ada penjelasan. Tapi memang kekuasaan kan nggak perlu penjelasan. Iya betul. Kalau kekuasaan perlu penjelasan, begitu dijelasin selesai kekuasaan itu.
Gitu kan. Kalau dijelaskan tentang knowledge, kekuasaan Iya, hilang. betul. Iya. Nah, kayak gitu kayak kita. Jadi kita berhadapan dengan kekuasaan, memang kekuasaan ya sejauh mungkin dia tidak akan masuk kepada hal-hal yang mendalam. Itu ya. Karena dia kalau dia masuk, dia akan tobat di situ. Kekuasaan. Menghancurkan dirinya sendiri. Betul. Makanya ada konstruksi terus itu kan. Dikonstruksi terus kekuasaan ya jangan sampai mendalam. Itu. Dia bolehlah sampai tahap-tahap ideologi dalam arti ideologi yang kesadaran palsu kayak gitu kan. Itu yang harus dirawat. Kalau dia ada kesadaran asli, ya selesai dia kekuasaan. Betul. Jadi penguasa itu tidak butuh rakyat yang pintar ya. Itu yang aku bilang tadi kan perlu dirawat. Tidak butuh penyeimbang, tidak butuh koreksi. Nature-nya kan kayak gitu ya berarti ya. Nah, iya kan. Apalagi kita memasuki dunia yang unik. Dunia di mana sekarang makin canggih sebenarnya. Kelihatannya teknologi gitu kan. Tetapi tidak diimbangi. Tidak diimbangi oleh kepercayaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Oke. Lihatlah banyak kekuasaan yang anti pengetahuan, ilmu pengetahuan. Misalnya gimana, Prof? Ya, seperti kita lihatlah kekuasaan sekarang kan yang kita sebut munculnya politik identitas di situ kan. Jadi kalau kita belajar memahami munculnya politik identitas itu. Kalau enggak seperti tadi itu, di satu pihak teknologi ilmu pengetahuan itu maju, tetapi kekuasaan seperti saya bilang tadi itu ya involusi dan itu sengaja jangan sampai maju juga. Ya. Itu makanya mereka suka bilang anti kekuasaan, anti ilmu pengetahuan. Ya, kita lihat Amerika kan hampir sama dengan Indonesia. Trump kan menjadi presiden yang anti intelektual, anti ilmu pengetahuan, itu kan? Iya. Karena identitas, Ya, nuansa di luar itu yang dia kemukakan. Nah kita kan sama itu di sini. Amerika itu belajar kok dari demokrasi Indonesia. Kita eksportir sekarang. Eksportir demokrasi. Berbanggalah kita eksportir demokrasi identitas. Prof, kalau begitu Prof, ya ini balik lagi kepada tema filsafat bahasa lagi. Leadership itu di beberapa era ke depan, terutama di era the network of technology information ini, itu leadership itu soal kecerdasan berbahasa ya berarti? Nah, apalagi kalau enggak cerdas berbahasa, ya dibully teruslah. Dibully teruslah. Dibully cuma satu kata, dungu. Cacat nalar itu tidak mempunyai kemampuan dalam bernalar. Balik-balik ke teman kita itu. Benar bilang, leadership itu tergantung bagaimana dia pekah terhadap bahasa. Ya. Menguasai metafor, ya, menguasai analogi, menguasai retorika. Itulah. Kalau menguasai bahasa ilmu, wah,
lebih menakjubkan gitu ya. Ya, Tapi ya, ya. cuma lagi bagi kekuasaan ya nggak usah juga ke sana, nggak apa-apa. Ya. Tapi 3 syarat itu, analogi, metafor, retorika, ini itu tuh tiga jenis bahasa itu harus dikuasai. Nah, Walaupun nggak logis ya. Kalau retorika masih bisa dipersoalkan. Retorika bisa logis, tetapi bisa juga cuap-cuap. Retorika, gitu ya. Kalau Nah, menurut tulisannya Daniel Hutagalung kan gitu. Retorika itu sebuah upaya emansipasi untuk melampaui logika katanya. Tapi dilihat kalau dari Aristoteles kan, ya retorikanya itu bisa dibilang melampaui logika, tetapi ada tujuan etik di sana. Okay. Aristoteles bilang tujuan etik kita adalah membangun masyarakat untuk bahagia bersama. Itu yang dia sebut daimonia. Gitu. Daimonia. Kebahagiaan itulah virtue atau nilai tertinggi. Yeah, fortune and virtue. Kalau Machiavellian. Ya, ada filosofi of politics yang mendasar ini. Iya, kita harus mulai dari dasar, Prof. Jangan langsung ke atap. Ya, dasarnya nggak kuat, roboh kita. Iya, yoi. Iya kan? Kalau kata Imam Ghazali kan, para filsuf itu berjalan dengan kaki-kaki yang terbuat dari kayu, karena rapuh. Kita harus mulai dari yang bawah nih, gitu kan? Betul. Ya, bawah itu humanisme kan. Ya. Gitu. Jadi memang virtue ya, masuk ke virtue, ke tujuan etis gitu ya. Ini nilai keutamaan lah gitu. Ya, misalnya kayak Bung Karno kan retorikanya misalnya beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia gitu misalnya. Nah, itu masuk bahasa-bahasa retorik. Iya, bahasa retorik. Ya. Dan Soekarno itu retorikanya kan luar biasa. Bagus ya. Bisa dibilang orang itu, rakyat itu waktu itu yang masih terbungkus dalam kata Nusantara itu kan dengan retorika itu menjadi Indonesia semangat untuk keluar dari penjajahan. Itu tujuan etisnya gitu ya. Tujuannya etisnya itu. Itu. Tapi kalau retorika sekarang kan apalagi di medsos, retorika untuk ancur-ancuran kan. Iya. Retorika yang bagi saya pribadi sih disayangkan kalau kita masuk atau kita nanti kelama-kelamaan hidup di dalam pola dikotomik cebong kampret itu. Ya. Retorikanya bukan tujuan etis tapi tujuan invoice. Ancur-ancuran. Ya. Tujuannya invoice, Prof. Invoice. Tujuannya invoice. Bukan etis. Iya, makanya akhirnya yang bisa menjadi referensi hari ini, seetis apakah tujuannya, kan itu kan? Iya. Jadi itulah yang harus dibongkar kan dari berbagai macam fenomena bahasa yang ada di dalam dunia digital hari ini, dunia informasi. Ya, kembali ke contoh Rocky Gerung tadi, apakah Rocky Gerung itu memang untuk tujuan etisnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu misalnya kan, untuk membangun hipotesis kelompok kritis gitu yang mempertanyakan terus kekuasaan gitu. Nah, dari sikap dari berbagai macam informasi soal Rocky, kita cek ternyata dia bisa memiliki justifikasi untuk mencapai apa yang dia lakukan untuk mencapai tujuan etisnya itu gitu kan. Ya ada seperti itu. Memang paling tidak kan sekalipun lontaran kata-katanya itu orang bilang kasar, tetapi kan dia ada argumentasi-argumentasi logik.
dialektika kan masih bisa dikatakan Betul, betul. bisa dia pegang. Gitu. Itu Dia masih nggak bisa. sembarangan juga. Betul, betul, betul. Betul. Sekalipun kita di dalam filsafat sendiri selalu menyayangkan kenapa sih harus ada pakai kata-kata seperti tadi itu dungu dan lain-lain, kenapa nggak ada kata lain gitu untuk itu. Tetapi ya itulah Rocky dengan pilihan dia, ya sudahlah, udah jadi ya, nasi nasi udah jadi bubur. Ya tapi kan dungu itu soundbite banget, Prof. justru itu bilang akhirnya kan dia mencapai dengan itu, makanya aku bilang ya sudahlah. Nah, dia mensimulasikan kondisi politik itu dengan kata itu dan berhasil. Makanya aku bilang kalau dari segi kekuasaan ternyata kata itu bisa menerobos, bisa mempenetrate, itu kan sum-sum kekuasaan. Dan itu udah dilakukan oleh Rocky mungkin berkali-kali dan ternyata eksperimennya terhadap kata itulah yang paling soundbite gitu ya. Iya. Betul. Oke, ini menarik nih. Jadi memang ya kembali lagi kepada tujuan etisnya, argumentasinya gitu ya. Dan membuka ruang dialektika nggak gitu. Ya. Problemnya Nah, gitu. Kita nggak bisa juga mengelak atau menyela bahwa ada orang-orang yang kritis juga yang masih respect terhadap Rocky dengan argumentasinya. Ya, bukan pada kata yang dianggap kasar tadi, yang dungu itu. Ya. Tapi argumentasinya orang masih bisa respect. Itu. Sekalipun juga ada komentar yang muter-muter juga dari situ. Gitu. Kan memang kayak begitu. SOP-nya emang kayak gitu kan. Gua baru mau bilang, ya muter-muter di situ kan karena siapa dulu yang lawan-lawan bicaranya kan. Ya udah. Gila. Ini Rocky Gerung dibongkar rahasianya nih malam hari ini nih oleh Prof. Tommy. Ya. Halo Prof. Ya, gitu. Kalau dia dengar, dia pasti ketawa-ketawa aja. Emang mau marah sama Prof. Tommy ya? Nggak bisa lah. Enggak, dia nggak bisa marah. Rocky itu orang yang nggak bisa marah sebenarnya. Iya, begitulah Prof. Orang lain yang melihat dia marah. Nah itu kan beda. Apa? Orang lain, mata orang lain yang melihat dia marah. Tapi dia dirinya sendiri sebenarnya nggak pernah bisa marah. Itulah Rocky. Ya. Iya. Defaultnya Rocky emang segitu ya, defaultnya ya. Ya kan kau tahu aja sendiri itu gimana berteman dengan Rocky. Semakin bijak dikata-katain, kalau teman dekat tetap teman, malah ya kasih. Lu pulang naik apa lu? Ada duit ya? Punya dikasih. Padahal baru mujat-mujatin dia. Ya ngaco lu Rock. Gitu. Tapi setelah diskusi, lu punya duit nggak pulang? Kagak Rock. Malah dikasih duit ya. Iya benar juga. Berarti doi fair juga kan. Maksud gua gini. Harusnya ya negara ngasih orang yang kritik-kritik dia itu duit gitu, kayak apa yang dilakukan sama Rocky terhadap orang-orang yang ngata-ngatain dia gitu. Nah gitu kan, orang membenci kata-katanya di satu pihak, ya. Tetapi nggak melihat bahwa diri dia sendiri sepertinya udah kehilangan rasa benci terhadap orang lain. Oke Prof, terima kasih banyak Prof atas sharingnya, ini sangat bermanfaat nih agar sebagai suaka intelektual gua, pencari suaka.
Ini gue juga terinspirasi dari Rocky sebenarnya. Dia bilang, Cak Tarno itu suaka intelektual. Gitu. Para pencari suaka intelektual. Gitu. Ya udah gue cari suaka aja lah nih sama yang lebih sepuh kan. Oke. Oke Prof, selamat berlibur. Sip. Ya have fun ya Prof, dan jangan kapok diundang oleh Total Politik. Selalu Asik. banyak yang menarik dan yang seru dari Prof Tommy. Prof Tommy mungkin bukan filsuf paling ternama di dunia, tapi gue pastikan Prof Tommy adalah filsuf paling asik di dunia. Gila, Luri. Gue akan menutup diskusi ini dengan kata-katanya Prof Tommy. Jadi suatu hari ada kawan yang minta beliin kopi sama Prof Tommy di kantin Visip gitu. Prof, beliin kopi ya Prof. Lu ngopi di sini sampai mati, gue nggak akan miskin. Panggil teman-teman lu juga termasuk lu. Termasuk gue. Akhirnya rame-rame. Akhirnya sekompi ngopi waktu itu. Lah harga kopi kampus berapa? 2.000. Dulu masih 2.000. Termasuk gua rame akhirnya yang pesan. Ya ini kehangatan itu yang orang nggak paham gitu. Sebenarnya dalam dialektika intelektual kita yang membuat kita punya elang vitol itu ya kehangatan semacam itu gitu. Ya, betul. Elang vitol kan. Nggak mau sok bermoral di sini, tetapi paling tidak kan kalau kita bicara tentang politik, kita bicara tentang kewarganegaraan, kita bicara tentang negara gitu kan, paling tidak ada nilai yang ingin kita tuju kan. Betul, betul. Kalau tadi ya nilai keutamaan, ya kita semua bahagia, enak gitu kan. Ya. Tujuannya virtue. Virtue. Ya, keutamaannya adalah kebahagiaan bersama itu. Yeah. You know, eudaimonia ya, eudaimonia. Yeah. Eudaimonia itu. Daimonia. Daimonia. Itulah. Oke, Prof Tommy Awi, terima kasih banyak ya, Prof Tommy. Caramu ya. Okay. On fire ya. Oke, Prof, terima kasih banyak. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.